Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di acara Tom malam hari ini, yang mana eh, ini adalah ruang ngobrol santai tapi penuh makna bareng alumni-alumni keren dari Desain Contraction. Kali ini kita bakal bahas topik yang super menarik, yaitu tentang pemuda dan deep tech innovation untuk konstruksi bawah laut. Tema yang nggak cuma keren dari judulnya ini, tapi juga relevan banget nih buat kita yang lagi belajar dan berproses di dunia panjang banget, apalagi dengan tantangan teknologi di masa depan. Nah, untuk tahun ini bukan sekedar acara tanya jawab biasa ya teman-teman. Tapi forum ini tuh kita rancang sebagai ruang yang lebih personal, pilih hangat dan pastinya penuh insight. Harapannya kita semua bisa dapat gambaran yang lebih nyata tentang apa itu dunia kerja lewat kisah langsung dari alumni yang pernah duduk di bangku yang sama seperti kita. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu alumni dari angkatan 2020, yang beliau ini nggak cuma berprestasi, tapi juga punya cerita atau perjalanan yang layak banget buat didengar. Langsung aja kita sambut Mas Rian Eka Prambudi. Halo Mas. Halo, halo. Suaraku masuk nggak ya? Mas. Selamat malam Mas Rian. Ya, Makasih ya selamat Mas. malam ya. Makasih banget udah nyempetin waktunya buat gabung di kalangan ini dan di tengah-tengah kesibukannya Mas Rian. Nah, sebelum kita nantinya akan lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin Mas Rian punya sepatah dua kata yang bisa diberikan sebagai perkenalan atau sambutan kepada para pendengar. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke. Halo, Rek. Perkenalin aku Reneka dari DC20. Mungkin di sini aku bakal sharing beberapa pengalaman maupun cerita selama aku kuliah sebagai mahasiswa di C, and ya, have fun, dan mungkin bisa dijadikan motivasi lah ya. Oke. Terima kasih ya Mas untuk sambutan dan juga kata-kata yang benar ini. Mungkin kita bisa lanjut aja ya langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah dinanti-nantikan oleh para pendengar sekalian. Nah, yang pertama nih, mungkin Mas Rian mau ceritakan life after setelah kelulusan sebagai mahasiswa di sini. Oke, baik ya. Mungkin tentang life after setelah lulus itu ngapain aja ya? Life after setelah lulus kemarin sih, ya tentunya daftar kerja juga, lempar CV sana sini. Namun juga kemarin karena barengan sama KKC juga, sekaligus mantau sama nemenin adik-adik junior lah yang ikut KKC di tahun kemarin. Mungkin itu aja sih. Eh, Kalau boleh tahu, Mas Rian ini kerjanya, pengalaman kerjanya itu di PT atau di Galang Mas? Oke, kalau aku kebetulan kerja di Galangan sebagai engineer, khususnya Galanganku itu dia fokusnya di bangunan baru maupun repair. Tapi untuk saat ini yang kita handle itu masih untuk bangunan baru itu masih di kapal tugboat dan tongkang. Untuk repair tugboat, tongkang, dan kemarin ada LCT juga. Tidak, tidak. Aku mau nanya lagi nih Mas, dari semua proyek-proyek yang udah Mas Rian kerjain ya, tentunya kan pasti ada kan proyek yang berkesan tuh buat Mas Rian. Kalau boleh tahu, Mas Rian mungkin berkenan buat ceritain proyek-proyek mana aja sih yang menurut Mas Rian itu berkesan dan juga kenapa proyek itu berkesan menurut Mas Rian? Ya, mungkin kalau dari project yang berkesan itu ada dua ya. Yang pertama itu desain kapal kayu tradisional
Itu kemarin kita survei ke Lamongan yang deketnya WBL itu kebetulan ada galangan kapal kayu tradisional di situ kita benar-benar belajar banget gimana sih pembuatan kapal kayu itu karena selama di kampus itu kebanyakan materi yang kita dapat itu fokusnya di kapal fiber maupun kapal baja. Terus yang kedua itu pernah juga aku ngerjain reparasi kapal trimaran itu punyanya Menteri PUPR. Jadi kapal ini itu digunakan untuk survei kedalaman waduk. Nah, aku di sini bersama dua temanku lah, yang satu ngerjain elektrikalnya, yang satu ngerjain programnya. Cuman setelah kita reparasi, kita antar ke Tangerang itu ada sempat beberapa trouble di sana dan itu benar-benar apa ya istilahnya menguras pikiran kita lah. Gimana caranya kapal ini bisa jalan, kita trial di waduk itu bisa ngambil data. Nah, itu benar-benar yang mungkin berkesan lah. Sampai yang rencananya kita pagi nganter pulang balik ke Surabaya itu sampai nginep di waduknya itu jadi siangnya baru kita balik Surabaya karena bener-bener cari errornya itu di mana dan disitulah mungkin beneran sesuatu yang udah kelihatannya sempurna tapi pasti ada trouble dan kendalanya sih. Oke, baik, terima kasih. Membahas tentang trouble tadi ya, Mas. Apa ya, Mas, yang menurut Mas Rian ini yang menjadi tantangan terbesar saat menghadapi pertama kali masuk di dunia kerja setelah lulus dari kampus? Mungkin kalau dibilang tantangan di dunia kerja setelah lulus itu tentunya beda. Yang pertama, di dunia kerja itu kita menghadapi berbagai macam orang. Kalau di kampus kita hanya apa ya istilahnya ngadepin teman-teman terus sama dosen kan. Kalau di dunia kerja itu kita menghadapi banyak orang dan juga lebih banyak sifat lagi. Apalagi kalau kita kerja sebagai menkon. Sebagai menkon kita harus menghadapi terkadang ada subkon yang mungkin dia kita arahkan kayak gini, kayak mungkin ada masalah weldingan atau mungkin pembangunan di aktual itu nggak sesuai drawing. Kita menghadapi mereka itu benar-benar harus pinter ngomong, pinter nahan emosi, karena kalau diselesaikan di situ dengan emosi, belum tentu masalah itu selesai. Jadi kayak contohnya kalau masalah drawing itu kalau berdasarkan regulasi maupun standar drawing, suatu garis kelengkungan itu harus benar-benar streamline. Cuman kalau di aktual itu nggak bisa kayak gitu. Kalau dia benar-benar streamline, itu apakah bisa dilakukan fabrikasi? Apakah bisa dari welding welding maupun weldernya ini bisa ngerjakan? Itu harus beneran apa ya istilahnya? Beneran inilah belajar lagi kita kalau di dunia kerja itu nggak semua yang kita dapat di kuliah itu bisa kita terapkan di dunia kerja harus ada penyesuaian lagi lah. Sekarang dulu, kita kan sebagai mahasiswa politeknik, kan ada masa-masa di mana kita punya waktu untuk magang atau UJT ya Mas Wan. Saat kita UJT atau berada di tempat magang tersebut, dari pengalaman Mas Rian sendiri ini apa aja yang menjadi tantangan yang harus kita hadapi gitu biar kita itu bisa menyiapkan diri kita untuk proses UJT sendiri. Oke lah. Mungkin aku jawab yang tantangan magang ya. Sebenarnya ini udah sering kali Ya, ditanyakan sama junior-junior kalau masalah magang itu. Jadi kalau magang itu tentunya yang kurang lebih sebenarnya sama kayak dunia kerja. Apa yang kita dapat di kuliah itu belum tentu bisa kita terapkan di dunia kerja. Cuman yang menjadi tantangan itu
kalau di dunia magang kita nggak selalu dapet pembina yang benar-benar enak. Kadang kita dapat pembina yang dia mau sharing, mau ngasih ilmu, mau ngasih kerjaan, mau ngasih pengalaman. Kadang ada juga pembina itu yang cuek, kita disuruh eksplor sendiri. Kadang benar-benar ya kayak beneran cuek banget kalau kita minta kerjaan itu beneran nggak dikasih. Nah, kuncinya yang penting kalau semisal dapet pembina yang benar-benar mungkin dia susah ngasih ilmu ataupun mungkin susah ngasih pengalaman, ya gimana caranya pintar-pintar kita belajar ngomong, belajar diskusi sama dia, minta kerjaan, tanya kalau semisal kita nggak tahu ke dia, istilahnya kayak apa ya ngejar bola lah ke pembina tersebut. Mungkin itu sih kalau masalah pengalaman magang ya. Siap-siap. Ini aku mau nanya perihal yang agak beda ya dari sebelumnya. Kan tadi aku udah nanya tentang naik after dan semuanya. Dari aku lihat di situnya Mas Rian ini, eh, kayaknya Mas Rian ini tertarik kan di bidang konstruksi bawah laut atau teknologi maritim. Nah, mungkin Mas Rian mau nih ngejelasin kenapa Mas Rian itu tertarik di dunia itu, di dunia konstruksi bawah laut dan juga teknologi itu. Oke lah. Jadi kalau dibilang awalnya tertarik, mungkin aku belum ada pandangan ke situ awalnya karena emang kita fokusnya kan di perkapalan. Namun satu hal yang membuat awalnya aku sama teman-temanku itu tertarik itu awalnya karena emang uh, rencana kita itu untuk lomba di luar negeri itu kita ngambil otonomus, jadi kapal otonomus karena emang udah kita istilahnya alhamdulillahnya udah bisa jadi juara di nasional, kita berencana berangkat ke luar negeri untuk ngambil atau ikut kompetisi kapal otomatis di luar negeri. Nah, namun karena ada masalah kendala di pengurusan izin ke kampus dan lain akhirnya nggak jadi. Nah, habis itu ternyata dari pemerintah dari event nasional itu muncul kategori tambahan yaitu robot bawah air. Nah, disitulah kita cobalah itu meskipun posisi saat itu kita masih belum ada pengalaman sama sekali dan di tengah-tengah istilahnya kita cari tempat magang, akhirnya dengan penuh keyakinan ya udahlah kita coba dulu aja lah. Kita riset-riset cari dari internet. Kemudian setelah dari lomba itu mulailah tertarik lah. Kayaknya lebih apa ya istilahnya lebih menarik lah dari situ karena emang udah kalau belajar kapal itu kita udah hampir 3 tahun juga dan akhirnya kita mencoba sebuah apa istilahnya sebuah tantangan baru lah. Menurut Mas Rian ini, kan kalau di bawah laut itu pasti ada kayak penggunaan teknologi dan juga IUV kan Mas ya. Kalau saya nggak salah nih. Nah, menurut Mas Rian sendiri, untuk penggunaan ROV atau IUV ini tuh seberapa efektif sih Mas untuk menggantikan tenaga kerja manusia pada konstruksi bawah laut? Seberapa efektif ya? Kalau dibilang seberapa efektif, tentu beneran lebih efektif dari IUV maupun ROV karena eh bisa kita bilang aja yang kita lihat di apa namanya di internet maupun di sosial media itu banyak sekali underwater welder itu beneran bahaya sekali. Jadi ketika sebelum mereka masuk ke dalam air itu perlu adaptasi dulu masuk ke ruangan pengaturan tekanan tubuh dengan tekanan bawah air. Nah, dia naik pun itu perlu masuk ruangan lagi dan juga adaptasi terhadap tekanan di atas air. Nah, ketika kita pakai IUV maupun ROV ini, kita nggak usah apa namanya mengkhawatirkan kondisi tubuh maupun kayak gimana. Jadi benar-benar kita pure memasukkan robot ini ke dalam air,
dan juga dikendalikan dari darat, kita bisa pantau kondisi bawah air itu pakai robot tersebut. Nah, cuman kalau dibilang dari segi biaya tentunya lebih mahal kalau pakai ROV maupun IUV ini, karena untuk mencapai namanya kekedapan maupun komponen-komponen yang bagus dan tahan air itu juga lumayan mahal, karena dari ROV maupun IOV ini masih dalam proses pengembangan baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Tapi kalau untuk keselamatan itu efektif ya Mas. Tapi kalau dari segi biaya dan juga efisiensinya kurang Mas ya. Kalau dari keselamatan maupun efisiensi, oke-oke aja. Cuman yang masih jadi sebuah PR itu adalah dari segi biaya, Biaya. karena Nah, ya dari segi biaya itu juga sempat dibahas di forum IUV internasional kemarin di Singapura itu. Jadi gimana sih caranya mengepres biaya pembuatan IUV itu? oke, baik Mas. Nah tadi kan Masnya sempat menyinggung masalah robotik-robotik ya. Di sini aku juga mau nanya lagi Mas. Mengenai seberapa besar sih pengaruh organisasi kampus seperti Himanya kita, Himade, atau Marine Robotic Community dalam pengembangan karirnya Mas Tia? Kalau dibilang pengaruh terbesar ya, tentu yang pertama mungkin mengubah pola pikirku maupun cara pandangan juga. Jadi kalau yang pertama di Himadek sendiri, ketika aku ikut Himadek itu banyak banget hal yang aku dapat dari cutting, dari cara public speaking, terus kemudian pola pikir maupun keberanian berpendapat. Juga beberapa cara time management. Kemudian kalau dari Marine Robotik kurang lebih sama. Cuman yang beneran aku rasakan di Marine Robotik itu karena di situ kita membuat sebuah produk. Jadi aku bisa melakukan riset lah, istilahnya trial dan error. Apakah hasil dari desain yang aku buat ini bisa efektif ketika diterapkan dalam bentuk prototipe? Kalau semisal ku terapkan dalam bentuk prototipe ini nggak efektif, jadi otomatis ketika diterapkan ke sebuah bangunan baru, kondisi aktual kapal satu banding satu tentunya nggak bakal efektif. Nah, disitulah uh, beneran banyak sekali ilmu yang aku dapat dari MRC maupun IMADEK yang mungkin jadi apa ya istilahnya branding diri sendiri lah sekarang itu kalau mau cari kerjaan lainnya. Siap-siap Mas. Nah, tadi kan Masnya juga cerita kan kalau ikut lomba-lomba dan juga aku baca di CV-nya Masnya ini Masnya keren banget gitu loh. Banyak ikut lomba-lomba kayak KKC dan sebagainya. Kira-kira Masnya punya nggak saran gitu untuk adik tingkatnya Mas Rian ini apalagi contohnya kayak saya ya mungkin yang ingin ikut lomba di bidang teknik seperti Mas Rian dan apa sih hal yang paling penting yang bisa kami persiapkan untuk ikut lomba-lomba seperti itu? Mungkin kalau masalah dari lomba ya, untuk dari KKC sendiri, terus kemudian ada komet, desain, dan lain-lain, kan ada dua kategori, prototipe maupun desain. Kalau masalah dari desain, kalian bisa ikut ke ini, cabang Agustin dari Himadik juga itu ada. Kalau masalah prototipe bisa ikut ke WSC maupun MRC. Nah, kalau dibilang apa yang perlu disiapkan itu, yang benar-benar penting sebenarnya adalah tekad maupun niat. Karena kita di USC maupun MRC pun kita nggak mencari mereka yang istilahnya udah ada pengalaman maupun ilmu. Jadi di WSC maupun MRC ini kita ada istilahnya training pembelajaran buat adik-adik tingkat. Jadi nggak ada istilahnya kalau dari junior ini takut daftar tim itu karena nggak ada pengalaman maupun basic di bidang robotik maupun pembuatan prototipe kapal, karena benar-benar kita training. Jadi
Kalau di versi ada desain, mekanik, kemudian elektrik maupun program. Kalau di WSC juga ada training dari desain, pembuatan lambung kapal, desain bangunan atas, maupun eh, instalasi dari penggeraknya juga itu ada training semua. Jadi kalau kalian merasa belum punya bakat maupun pengalaman, nggak usah takut. Yang penting kalian ada tekad, niat, dan komitmen buat daftar. Insya Allah dari situ banyak sekali cutting-cuttingnya yang pengen ngajarin kalian juga. Yang penting komitmen itu aja sih. Dan keberanian buat mencoba daftar itu aja sih. Ya, ya. Berarti harus berani mencoba juga. Pelajaran terbesar Kalian dari perjalanan karir kalian yang bisa dibagikan ke pemuda dan juga siswa Indonesia, khususnya kami mahasiswa di Indonesia yang ataupun di bidang laut yang tadi saya jelaskan. Oke, baik. Mungkin dari pelajaran terbesar di perjalanan karir ya. Kurang lebih hampir sama lah yang tadi mungkin yang perlu disiapkan ketika daftar tim ataupun mau ikut lomba. Ya, karena emang di maba itu ada salah satu beneran kata-kata itu yang mengubah pola pikirku itu yang beneran mungkin bisa jadi impact juga dari perjalanan karirku itu. Jadi kata-kata itu yaitu jangan merasa besar karena kamu udah diterima di PPNS maupun di Prodi DC, tapi jadikan DC itu dan PPNS itu besar karena kontribusi yang kamu lakukan. Nah dari situ aku beneran gimana ya caranya kontribusi buat DC, buat PPNS itu. Nah, tiap ada kesempatan itu selalu ku coba. Dari pertama mungkin daftar Madek. Aku selama SMA nggak ada pengalaman sama sekali masalah organisasi. Terus oke lah, aku cobalah. Kalau nggak nyoba gimana? Mau tahu apakah ini berhasil apa enggak? Terus kemudian daftar MRC. Aku juga nggak ada basic di robot sama sekali, di basic Kampal sama sekali. Nah, ketika aku berani itu, akhirnya dapat pengalaman di situ. Intinya, berani mencoba aja. Ketika kamu berani mencoba itu, ada dua kemungkinan yang bakal kamu dapatkan. Yaitu kalau nggak berhasil, mungkin gagal, namun gagal ini bisa jadikan pengalaman. Cuman kalau kamu nggak berani mencoba, pada akhirnya itu hanya satu kemungkinan yang bakal terjadi, yaitu sampai kapanpun itu kamu nggak bisa mencapai hal yang kamu inginkan karena di situ nggak ada keberanian yang kamu lakukan. Kalau kamu berani, ada dua kemungkinan tadi itu. Mungkin itu sih yang bisa aku katakan. Kalau misalnya kita nggak mencoba, kan kita nggak akan tahu yang kita itu bisa berbuat, kita malu-malu. Setidaknya kita tahu kan kemampuan kita itu sampai di mana. Nah, kan gitu mas, aku mau nanya, Mas Rian waktu kuliah ini sambil kerja nggak Mas? Kalau dibilang sambil kerja sih enggak. Cuman selama kuliah itu sambil ngetim tadi itu dan juga organisasi. Nah, cuman kegiatan di kampus pun kalau masalah organisasi kan tentu mungkin nggak tiap hari juga kita berorganisasi kan. Yang benar-benar tiap hari itu dibarengin kuliah itu ngetim. Jadi ya pagi sampai sore kuliah, malam lanjut ngetim bisa sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi atau sampai subuh. Jadi ya istilahnya benar-benar apa ya, bagi waktu banget lah selama kuliah itu. Pinter-pinter kalau Mas ya. Kalau Mas Rian kan tadi ngerti ya, misalkan dari mahasiswa yang ada di PPS dengan kesibukannya sebagai mahasiswa ini, kalau misalnya mereka memilih untuk kuliah sambil kerja, menurut Mas Rian itu worth it nggak? Oke, kalau masalah kuliah sambil kerja ya worth it apa enggak? Sebenarnya itu tergantung pribadi masing-masing juga. Karena emang kita nggak bisa
mengecap seseorang itu dari satu kondisi aja. Kalau kita melihat teman kita itu ada yang beneran fokus kuliah, terus kita menganggap dia sebagai role model, ternyata kondisi kita nggak bisa kayak gitu, ya nggak bisa juga jadi sebuah patokan. Tergantung pribadi masing-masing juga. Kalau masalah kuliah sambil kerja itu, yang penting kita bisa bagi waktu aja. Beneran bagi waktu, gimana caranya kerja sambil kuliah ini nggak mengganggu jam kuliahmu. Jadi misal kamu merasa ya udahlah ambil kerja part time malam atau mungkin kerja part time di sela-sela kuliah nggak masalah kalau emang kamu bisa bagi waktu. Toh ketika kamu kuliah sambil kerja itu, kamu otomatis dapat pengalaman di dunia kerja, bisa dapat ilmu juga, kurang lebih mungkin bisa berguna lah di dunia kerja di mana kamu bisa udah ngerasain dunia kerja itu kayak gimana, ngadepin berbagai macam sifat orang kayak gimana. Jadi istilahnya nggak ada kata salahnya juga kuliah sambil kerja itu. Yang penting bisa bagi waktu, nggak memberatkan salah satu sisi gitu aja lah. Sama-sama istilahnya sama-sama terlaksana maksimal kedua-duanya gitu aja. Kita kan pasti kan kuliah itu butuh keterampilan tertentu. Selain ini keterampilan sampai yang experience itu sangat penting, namun kurang untuk ditekankan saat ini. eh Keterampilan yang mungkin kurang ditekankan ya saat kuliah ya. Jadi kalau keterampilan sebenarnya semua keterampilan itu penting sih kalau di dunia DC. Tergantung kalian ini mau ngambil di ranah mana. Kalau kalian ngambil di ranah engineer, ya lebih sering belajar masalah software kayak AutoCAD, Fusion, Maxuf, Ansys, kemudian SketchUp, Lumion, dan lain-lain. Jadi itu benar-benar yang perlu kalian pelajari selama kuliah lah. Istilahnya kayak gitu. Kemudian kalau kalian pengen kerja di ranah QC maupun surveyor, kalian harus benar-benar paham regulasi, terus kemudian banyak-banyak belajar kayak inspeksi welding maupun inspeksi lainnya. Jadi kayak apa ya istilahnya belajar sesuai regulasi lah kalau kalian mau ngambil ke QC maupun surveyor. Terus kalau kalian ternyata minatnya belajar di interior, kerja di dunia interior kapal maupun interior bangunan, kalian harus ngelatih eh, peka terhadap tema. Jadi kalau di interior itu kan ada beberapa tema kayak rustic, terus kemudian modern, klasik maupun minimalis. Jadi kalian harus beneran istilahnya peka dan beneran hafal ciri khas dari tema-tema tersebut kayak gimana dan gimana caranya kalian bisa memuaskan pelanggan kalian dengan desain interior yang kalian buat. Terus kalau kalian kerja di bagian uh, manajemen proyek, kalian yang belajar gimana caranya ngatur sebuah proyek itu untuk nggak melebihi batas waktu yang ditetapkan. Dan gimana caranya kalian ngatur orang-orang ini bisa menjalankan proyek itu sesuai dengan timeline. Jadi kalau masalah keterampilan teknis itu semua penting sih. Nggak ada yang rasa sangat penting. Kalau menurutku semua penting dan perlu ditekankan lah. Ini jadi last question ya, Mas, tentang maksudnya kesan untuk kami mahasiswa-mahasiswa DC yang masih ingin memilih karir ke depan. Baik, mungkin kalau saran ya, kalau dari saran itu uh, lebih ditingkatkan lagi soft skillnya, kemudian hard skill dari public speaking, kemampuan bicara, maupun mental, dan juga beberapa koneksi juga itu penting karena kalian nggak bakal bisa mengikuti perjalanan teman kalian. Jadi, misal teman kalian itu
istilahnya IP-nya 4 di semester ini. Nah, kalian mau mengikutin dia, meskipun kalian belajar 24 jam per 7 pun, itu belum tentu bisa menyaingin dia. Nah, caranya ketika teman kalian itu pinter di teori, ya kalian cari cara belajar yang lain sehingga itu benar-benar nyaman di kalian. Kalau aku, karena aku merasa nggak pandai dalam teori, jadi dulu ketika temenku ngelihat temenku itu nilainya bagus, aku nggak belajar masalah di teori dulu. Jadi aku belajar masalah praktek. Gimana caranya aku bisa gambar itu cepet, bisa gambar luwes. Kalau masalah teori, aku tanya ke temanku, kira-kira penggambaran kayak gini itu apakah sesuai dengan rules regulasi apa enggak. Jadi disitulah aku bisa berkembang. Jadi jangan mengambil satu langkah buat istilahnya berkembang. Ada beberapa langkah lain untuk berkembang. Jadi jangan batas semangat lah. Kalau misal kalian melihat teman kalian itu nilainya bagus lah, mungkin perjalanannya lancar lah, cari cara lain. Kalau kalian tetap istilahnya beneran keras kepala ngambil cara itu, gak bakal bisa juga. Intinya apa yang kalian lakukan di sini, apa yang kalian lakukan selama ini, itu juga yang bakal istilahnya memberikan kalian hasil di masa depan. Kalau kalian sekarang rajin belajar, rajin ngatur diri, rajin ngembangin soft skill maupun hard skill, ketika kalian lulus nanti pasti bakal dapat kerja cepet juga. Kalau kalian merasa susah di teori maupun praktek, kalian latih cara public speaking. Jadi istilahnya cari relasi lah, relasi. Jadi ketika udah lulus, kalian enak ngobrol ke kakak tingkat, nggak ngobrol ke senior yang udah lulus-lulus, maupun ketika kalian interview, kalau public speaking kalian bagus, kemungkinan juga dari HRD itu tertarik untuk menarik kalian di perusahaan mereka. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf lah. Masih banget. Tapi sayangnya kita waktunya udah habis di sini ya Mas Rian. Padahal seru banget tuh ngobrol-ngobrolnya hari ini bareng Mas Rian. Dan dari cerita perjuangan kuliah Mas Rian, masuk dunia kerja, bahkan sampai di tantangan-tantangan yang ada di industri. Semoga insight-insight yang kita dapatkan dari Mas Rian ini bisa benar-benar ngasih kita gambaran yang lebih luas tentang realita dan juga peluang di bidang kita. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Rian atas waktunya, sharingnya, serta semangatnya yang membuat kita jadi lebih percaya diri lagi buat mengambil langkah ke depan. Saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan saat bincang-bincang kita tadi. Dan buat teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, semoga obrolan ini bisa menjadi bekal, meskipun itu kecil, tapi bisa untuk memperkuat arah, menambah motivasi, serta membantu kita siap untuk menghidupi dunia pasca kampus. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di bincang-bincang berikutnya, dan jangan lupa tetap belajar, tetap berkembang, dan tetap berkembang. See you next time.